Oke, selamat sore lagi teman-teman. Hari ini kita mau mengucap syukur kita bisa kembali lagi beribadah di KYTB. Temanya K-pop, entah hari ini K-pop mana yang bakal dibahas sama Kaniko. Buat tahu jawabannya, kita tunggu sampai nanti Kaniko selesai firman ya. Sebelum memulai KYTB kita akan menyanyikan lagu Shout to the Lord. My Jesus, my Savior, for there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, that every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I got in you. Jesus, my Savior, for there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, that every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand.
Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Mari teman-teman, semua kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami telah punya kesempatan untuk kembali berkumpul bersama-sama komunitas kami, Youth GKMI Pengharapan di KYTB. Hari ini Tuhan, terima kasih untuk apa yang kami miliki hingga saat ini, apa yang bisa kami bawa kepadamu hari ini. Kami datang lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Hari ini kami akan juga mendengar firman yang akan dibawakan oleh Koniko. Kiranya Kau memberkati setiap pelayan yang melayani hari ini. Kau berkati setiap sinyal kami yang di rumah, walaupun kondisi hujan, kiranya kami juga tetap bisa mengikuti GTB dengan baik dan lancar. Engkau yang memberkati dan menyertai setiap kami selama ibadah ini Tuhan, agar semua bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita mau nyanyi semangat, kita mau angkat lagu pujian Allah Sumber Kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku,
namun yang pasti kau tetap selamanya. Aku adalah sumber, aku adalah sumber, aku dan bagianku selamanya adalah sumber, aku adalah sumber, aku adalah sumber, aku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Amin. Tuhan sumber kekuatan kita, kita seminggu ini atau apapun yang kita lalui selama belakangan ini, cuma ingat Tuhan sumber kekuatan, udah pasti balik lagi energinya full lagi gitu ya, dan itu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sebelum kita mau mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kaniko, kita angkat satu lagu pujian, Sampai Akhir Hidupku. Mengapa engkau mengenalku lebih dari siapapun? Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku saat ku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Apa engkau mengenalku lebih dari siapapun? Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah.
Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku di saat ku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Firman Tuhan aku serahkan ke Koniko. Oke, terima kasih Bel. Shalom, malam teman-teman. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk beberapa hari yang boleh kami lalui di dalam tahun 2022 ini. 5 hari sudah kami boleh melalui tahun 2022 dan kami boleh melihat betapa Tuhan senantiasa menyertai kami dan terus memimpin kami, Tuhan. Dan Bapak, kami rindu, kami ingin mengawali tahun ini dengan hati yang mau terus percaya dan berkomitmen kepada Tuhan, bahwa seumur hidup kami ingin terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang boleh bimbing setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Oke, shalom. Selamat malam, teman-teman. Shalom ya, ini cuacanya ngantuk soalnya. Hujan, malam-malam gitu ya. Apalagi buat kita yang baru pulang kerja mungkin, baru selesai makan malam, baru selesai mandi, badannya udah rileks, ngantuk biasanya jadinya. Tapi kalau boleh minta, jangan ngantuk dulu teman-teman, karena malam hari ini kita mau membahas satu tema yang menarik, temanya K-pop. Nah, K-pop apa itu? Nah, malam hari ini aku secara khusus berdandan sedikit, iya berdandan, padahal juga enggak sih. Pengennya jadi kayak opa-opa Korea, tapi sepertinya nggak cocok, lebih cocok jadi ajusi atau aboji. Jadi sepertinya lebih cocok jadi bapak-bapak gitu ya teman-teman ya. Jadi mohon dimaklumi saja karena wajah saya lumayan boros begitu. Dan ya semoga malam hari ini kita bisa benar-benar ini ya, mengerti dan memahami tema yang akan bersama-sama kita renungkan. Nah, temanya K-pop, tapi apa sih K-popnya? Nah, aku mau share screen dulu. K-pop-nya itu bukan K-pop yang biasanya teman-teman, tapi cukup berbeda. Jadi K-pop ini singkatan dari ini. Nah, dia adalah Christus Prince of Peace. Iya, ini rada maksa begitu ya. Christus Prince of Peace. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Cuman nggak apa-apa. Ini tema yang menarik dan ya semoga kita bisa mengerti gitu ya. Nanti apa sih yang dimaksud dari tema ini? Oke, bentar. Wah, Windows-nya hilang. Udah lama nggak share screen soalnya teman-teman. Jadi bingung. Oke, sama aja ternyata. Teman-teman kelihatan ya layarnya? Kalau kelihatan boleh ini kasih respon teman-teman. Aku nggak kelihatan soalnya wajah kalian. Jadi nanti monitor lewat HP aja deh. Oke, thank you Koyo. Oke, aku share screen lagi bentar. Nah, jadi apa sih tema malam hari ini nih? Christus Prince of Peace. Nah, kita memang secara khusus akan belajar melalui pribadi Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, apa sih tema ini sebetulnya berbicara tentang apa sih?
Sebenarnya kalau berbicara tentang K-pop ya, K-pop yang dalam arti sesungguhnya itu kan berarti Korean pop culture atau budaya Korea begitu teman-teman. Nah, kalau berbicara tentang K-pop, pasti teman-teman identiknya dengan satu hal ini begitu ya. Nah, ini logo-logo dari boyband dan girlband yang ada. Nah, nggak tahu ini boyband sama girlbandnya apa aja. Nah, teman-teman mungkin yang tahu bisa respon, bisa tulis di chat, atau mungkin bisa unmute langsung, boleh langsung ngomong juga boleh. Ada yang tahu nih logonya apa aja, teman-teman? Ada yang tahu, kira-kira bisa minta tolong direspon? BTS itu pasti suaranya Lionel. Terus apa lagi kira-kira? Ayo, ayo. Plus Seven. Twice EXO Winter. Terus. Aku banyak yang nggak tahu nih soalnya. Apa, Rin? Sonamu. Mamamu. Aku nggak tahu tuh, Pak. Oh, oke. Aku cuma tahu beberapa dan itu boyband, girlband dari zaman Blackpink. ya Blackpink ada ya. Ini nih, 21, terus apa lagi tuh? EXO aku tahu, Twice tahu. Iya beberapa doang teman-teman taunya. Oke. Wah ternyata lumayan banyak yang suka Korea di sini ya. Khususnya yang cewek-cewek pasti suka gitu ya. Nah teman-teman, satu hal yang kita harus perhatikan, memang yang namanya K-pop atau culture Korea tuh memang kalau kita lihat tuh banyak serunya gitu ya, banyak bagusnya. Apalagi kalau boyband girlbandnya, kalau teman-teman ngefans pasti suka banget niruin tariannya, terus dengerin suara mereka yang bagus-bagus dan apa yang kita lihat seringkali itu apa yang bagus-bagus aja. Namanya jadi boyband girlband tuh enak, kelihatannya terkenal, hidupnya seneng gitu ya, punya fans banyak, terus bisa makan apa aja. Belum tentu sih. Boyband girlband malah lebih strict gitu ya. Ya intinya tapi kita seringkali lihat dalam kehidupan artis-artis Korea atau boyband dan girlband Korea tuh pasti banyak enak-enaknya. Tapi kita juga nggak boleh lupa bahwa itu cuma yang kelihatan mata aja teman-teman. Nah, bagaimana dengan apa yang kita nggak lihat? Nah, aku yakin teman-teman juga tahu bahwa selain gegap gempita hidup mereka, selain yang senang-senang aja kelihatannya, kita juga harus tahu bahwa ada beberapa hal yang seringkali menunjukkan sisi buruk dari entertainment di Korea juga. Nah, ada beberapa berita yang yang kita dengar gitu ya. Dua berita yang mungkin bisa dibilang paling baru dalam beberapa tahun belakangan ini adalah satu ini. Yang pertama ini teman-teman. Berita tentang bunuh dirinya Jong Hyun dari SHINee. Nah, buat teman-teman yang suka SHINee atau fansnya SHINee tahu pasti ya, ini berita yang menyedihkan karena tahun 2017 lalu salah satu personel SHINee ini bunuh diri karena mengalami depresi. Terus nggak lama setelah itu ada juga berita yang ini teman-teman. Salah satu anggota girlband lain yaitu Sulli dari FX. Dia juga bunuh diri karena depresi. Sebelumnya mau minta tolong dong Jessica di spotlightnya aku aja ya kalau boleh. Biar nggak berantakan gitu kelihatannya. Oke, terima kasih. Nah, jadi selain kehidupan mereka yang gagap gempita ya teman-teman, kehidupan yang kelihatannya enak, yang banyak hura-huranya kelihatannya, tapi kita juga harus ingat bahwa yang namanya jadi orang terkenal, yang namanya jadi artis itu juga ada sisi buruknya. Dan teman-teman yang namanya depresi atau anxiety, insecurity, ternyata itu bukan cuma dialami oleh artis, oleh grup-grup K-pop aja, tapi kita sendiri, anak-anak muda zaman sekarang juga ternyata mengalami hal-hal ini, teman-teman. Dan ini jadi satu hal yang lumrah sepertinya buat anak-anak muda zaman sekarang. Dan bahkan beberapa survei mengatakan dengan demikian, teman-teman. Nah, dari indonesiatimes.com, ini judulnya adalah 5 fakta kesehatan mental generasi Z, generasi paling tertekan. Nah, generasi Z ini kebanyakan anak-anak youth kita adalah generasi Z dan generasi milenial. Generasi Z itu lahirnya dari tahun 1995 ke atas, berarti sampai 1995 sampai 2005 kalau nggak salah itu teman-teman. Jadi sebagian besar dari kita di sini sebenarnya adalah generasi Z. Nah, dikatakan menurut penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center, 70% remaja itu
mengatakan bahwa kecemasan dan depresi adalah masalah yang paling banyak mereka alami. Dan angka ini terbilang cukup tinggi kalau dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, ini adalah satu fakta, teman-teman, karena ada surveinya. Jadi nggak salah kalau misalnya kalian mengatakan, kok kayaknya aku tuh gampang stres ya, kayak kok kayaknya aku gampang cemas, gampang gelisah. Dan waktu kemarin, waktu kita malam tahun baruan, dari sharing yang kita bagikan gitu ya, beberapa teman juga mengatakan bahwa mereka di umur-umur ini ketika udah mulai masuk kuliah, apalagi ketika udah mulai masuk kerja, yang namanya stres, yang namanya cemas, gelisah, terus overthinking, insecurity itu seakan-akan muncul terus-terusan, bahkan kita sampai susah tidur gitu ya. Dan kemarin herannya bahkan kayak Lionel aja yang masih SMP begitu ya. Ketika dia ada masalah, dia juga kepikiran, teman-teman. Ya, betul nggak, Onel? Betul ya? Nggak boleh bilang itu, nggak boleh. Nah, oke, sip. Oke. Dikunci, oke. Sampai itu aja berarti ya Kak Niko ngomongnya. Oke. Nah, tapi intinya, apa yang Kak Niko ingin katakan adalah, setiap kita itu pasti pernah merasakan yang namanya cemas, takut, terus stres gitu ya, kepikiran dengan masalah-masalah yang kita alami. Dan ini adalah satu fakta. Kenapa kok anak-anak muda zaman sekarang, kenapa kok kita tuh gampang mengalami hal-hal seperti ini, gampang merasa cemas, gampang merasa depresi? Kalau dalam artikel yang aku baca ini, teman-teman, dikatakan, kenapa kok kita lebih gampang stres, kenapa kita lebih gampang depresi daripada orang tua kita? Kalau kita tanya ke papa mama, atau kita tanya ke om tante, ke kakek nenek kita gitu ya, mereka kira-kira sering stres gak sih zaman dulu? Kayaknya enggak deh. Kayaknya lebih sering kita stres, lebih sering kita, apa ya, cemas, gelisah. Kenapa? Karena di zaman kita sekarang itu, kita udah teknologinya maju. Dan apa-apa semuanya itu diupload ke sosmed sekarang, teman-teman. Jadi, mau nggak mau, kalau kita sering buka internet, kalau kita sering buka sosmed, kita pasti ngeliat apa yang dilakukan oleh orang lain. Atau istilahnya kita pasti melihat kehidupan orang lain. Dan itu menjadi salah satu alasan kenapa kita mudah overthinking, kenapa kita mudah insecure, kenapa kita mudah cemas, mudah gelisah. Karena kita dapat dengan mudahnya membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Dan yang seringkali kita tahu adalah apa yang diupload di internet atau di sosial media itu hanya yang baik-baik saja. Dan yang jeleknya kita nggak tahu. Sama seperti kita kalau misalnya kita ngefans K-pop. Yang kita lihat baik-baik saja. Tapi kalau kayak yang tadi, masalah mereka depresi, sampai mereka bunuh diri, kadang kita juga nggak tahu, teman-teman. Dan teman-teman, ini satu hal yang kita tidak boleh anggap remeh. Karena yang namanya depresi, yang namanya cemas, itu satu hal yang sangat membahayakan. Atau istilahnya kita juga harus memperhatikan mental health kita. Karena ini satu hal yang nggak bisa dihindari. Kenapa kok kita bisa mengalami depresi? Kenapa kok kita bisa mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan? Jawabannya cuma satu, teman-teman. Masalahnya itu cuma satu. Masalahnya itu adalah dosa. Karena ketika dunia ini jatuh dalam dosa, ketika manusia jatuh dalam dosa, dosa itu membelenggu kita, sehingga kita bisa memiliki yang namanya rasa ketakutan, rasa kecemasan, rasa kegelisahan, dan inilah yang membelenggu kita. Nah, berarti kalau jawabannya adalah dosa, berarti sampai kapan kita akan merasakan itu? Karena namanya kita manusia, kita hidup di dalam dunia ini, kita pasti akan terus berbuat dosa. Karena natur kita tuh natur berdosa. Meskipun kita sudah mendapat keselamatan di dalam Tuhan, tapi kita masih tetap bisa jatuh dalam dosa. Nah, terus apa caranya? Bagaimana cara kita supaya kita bisa lepas dari semua ketakutan kita, bisa lepas dari semua rasa cemas, rasa takut, rasa gelisah, semua overthinking yang kita rasakan? Bagaimana caranya? Nah, itulah sebabnya hari ini kita sama-sama membahas tentang K-pop ini, teman-teman. Tentang Kristus sebagai Raja Damai itu. Mari kita buka dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Yesaya pasal 9 ayat kelima. Nah, teman-teman bisa baca di slide itu ya. Yesaya pasal 9 ayat 5. Yesaya pasal 9 ayat 5 aku akan bacakan bagi kita semua. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai.
dalam nubuatan yang Nabi Yesaya berikan, bahwa nanti ketika Mesias itu datang, ia akan disebutkan orang sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Nah, kira-kira apa sih yang Alkitab maksudkan dengan Raja Damai itu, teman-teman? Tuhan Yesus, Tuhan yang lahir ke dunia ini yang jadi sama dengan kita, dikatakan sebagai Raja Damai. Nah, kenapa Tuhan dikatakan sebagai Raja Damai? Kenapa bayi yang lahir 2000 tahun lalu ke dunia ini, menjadi seorang pribadi bernama Yesus itu, ia dikatakan sebagai Raja Damai? Nah, alasannya ada dalam bagian Alkitab yang lain. Dalam kitab Roma, dalam surat Roma, lebih tepatnya Roma pasal 5 ayat yang pertama, Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kenapa Yesus disebut sebagai Raja Damai? Jawabannya adalah karena ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Tuhan Yesus punya satu tujuan. Dan tujuan Tuhan Yesus adalah untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, relasi manusia yang awalnya erat dengan Tuhan itu menjadi terpisah karena adanya dosa yang menghalangi. Tapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Tuhan kembali mempersatukan, kembali mendekatkan relasi antara manusia dengan Allah itu. Oleh karena itulah Tuhan Yesus disebut Raja Damai. Karena ketika Tuhan datang ke dunia ini, kemudian ia mati di kayu salib, menebus kita dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Ia memberikan kita suatu kedekatan kembali dengan Tuhan, sehingga kita punya hidup yang di dalam damai sejahtera dengan Tuhan kembali. Nah, teman-teman, itulah sebabnya Tuhan Yesus disebut sebagai Raja Damai. Nah, pertanyaannya, kalau kita sudah diberikan kedamaian oleh Tuhan, kenapa ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita masih susah merasakan yang namanya kedamaian itu? Kita masih sering merasakan overthinking, insecurity, rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah, dan banyak hal-hal lainnya. Kenapa kita masih bisa merasakan itu kalau Tuhan sudah mendamaikan kita dengan dirinya? Damai yang seperti apa sih yang Tuhan maksudkan itu? Nah, teman-teman, damai dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Ibrani itu artinya shalom. Nah, apa sih kata shalom, kata damai ini dalam bahasa aslinya? Aku mau mengajak kita semua untuk menyaksikan satu video. Ini satu video yang sangat membantu kita untuk mengerti apa yang Alkitab maksudkan dengan kata damai ini. Nah, semoga teman-teman bisa jadi lebih mengerti dan memahaminya. Videonya dalam bahasa Inggris, tapi ada subtitle bahasa Indonesianya. Teman-teman boleh memperhatikan. Cuma 3 menit, teman-teman. Cuma bentar aja. The word peace is common in most languages. People can talk about peace treaties or times of peace. It means the absence of war. And in the Bible, the word peace can refer to the absence of conflict, but it also points to the presence of something better in its place. In the Old Testament, the Hebrew word for peace is shalom. And in the New Testament, the Greek word is eirene. The most basic meaning of shalom is complete or whole. The word can refer to a stone that has a perfect, whole shape with no cracks. It can also refer to a completed stone wall that has no gaps and no missing bricks. Shalom refers to something that's complex with lots of pieces that's in a state of completeness, wholeness. It's like Job, who says his tents are in a state of shalom because he counted his flock and no animals are missing. This is why shalom can refer to a person's well-being. Like when David visited his brothers on the battlefield, he asked about their shalom. The core idea is that life is complex, full of moving parts and relationships and situations, and when any of these is out of alignment or missing, your shalom breaks down. Life is no longer whole, it needs to be restored. In fact, that's the basic meaning of shalom when you use it as a verb. To bring shalom literally means to make complete or restore. So Solomon brings shalom to the unfinished temple when he completes it. Or if your animal accidentally damages your neighbor's field, you shalom them
by giving them a complete repayment for their loss. You take what's missing and you restore it to wholeness. The same goes for human relationships. In the book of Proverbs, to reconcile and heal a broken relationship is to bring shalom. And when rival kingdoms make shalom in the Bible, it doesn't just mean they stop fighting, it also means they start working together for each other's benefit. This state of shalom is what Israel's kings were supposed to cultivate, and it rarely happened. So the prophet Isaiah, he looked forward to a future king, a prince of shalom, and his reign would bring shalom with no end. A time when God would make a covenant of shalom with his people and make right all wrongs and heal all that's been broken. This is why Jesus' birth in the New Testament was announced as the arrival of eirene. Remember, that's the Greek word for peace. Jesus came to offer his peace to others, like when he said to his followers, "My peace I give to you all." The apostles claimed that Jesus made peace between messed up humans and God when he died and rose from the dead. The idea is that he restored to wholeness the broken relationship between humans and their creator. This is why the apostle Paul can say Jesus himself is our eirene. He was the whole complete human that I am made to be but have failed to be. And now he gives me his life as a gift. And this means that Jesus' followers are now called to create peace. Paul instructed local churches to keep their unity through the bond of peace, which requires humility and patience and bearing with others in love. Becoming people of peace means participating in the life of Jesus, who reconciled all things in heaven and earth, restoring peace through his death and resurrection. So peace takes a lot of work, because it's not just the absence of conflict. True peace requires taking what's broken and restoring it to wholeness, whether it's in our lives, our relationships, or in our world. And that's the rich biblical concept of peace. Oke, teman-teman. Nah, tadi memang cukup luas ya apa yang dijelaskan tentang kata shalom atau kata damai itu. Tapi intinya adalah shalom atau kedamaian itu hanya bisa kita rasakan, hanya bisa kita dapatkan ketika kita mempunyai hubungan yang dekat, ketika kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah pusat dari damai itu sendiri. Atau bisa dikatakan bahwa Tuhan adalah kedamaian itu sendiri. Kalau kita bertanya, kenapa Kak Niko? Kenapa kok katanya tadi firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus turun ke dunia ini dan menyelamatkan kita dari kuasa maut dan dosa, itu katanya Tuhan sudah mendamaikan kita dengan Allah. Nah, kenapa kok aku masih bisa merasakan takut, cemas, gelisah, dan aku nggak merasa damai? Jawabannya adalah shalom atau damai itu cuma bisa kita rasakan, cuma bisa kita dapatkan ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, berarti kesimpulannya, kalau kita nggak punya rasa damai, kalau kita nggak merasakan kedamaian dalam kehidupan kita, bisa jadi kita lagi jauh sama Tuhan. Bisa jadi hubungan kita, relasi kita sedang jelek sama Tuhan. Nah, itu sebabnya kenapa kita nggak merasakan damai dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, di dalam masa akhir hidupnya, ketika Tuhan Yesus melayani di dunia ini, ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, di masa akhir hidupnya, Tuhan Yesus memberikan sebuah nasihat kepada murid-muridnya. Dan dicatat dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya seperti ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Oleh karena itu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, teman-teman, pada waktu itu Tuhan Yesus memberikan nasihat ini sebelum akhirnya Tuhan Yesus dibawa kepada Pontius Pilatus dan di sana dia diadili, dia disiksa dan pada akhirnya Tuhan Yesus dihukum mati di atas kayu salib. Nah, teman-teman, ketika Tuhan Yesus memberikan nasihat ini, Tuhan Yesus tahu pada waktu itu murid-muridnya juga sedang ketakutan. Mereka sedang overthinking dengan apa yang akan mereka hadapi. Mereka sedang cemas, mereka sedang gelisah dengan masa depan yang mungkin akan mereka hadapi. Mereka takut dengan apa yang akan mereka hadapi nantinya. Mereka pikir, nanti kalau guru udah nggak ada, nanti kalau Yesus udah nggak ada, kita harus gimana? Kita udah nggak punya guru lagi. Kita nggak ada lagi pemimpin. Terus apa yang harus kita lakukan?
Semuanya itu muncul dalam pemikiran mereka, semuanya itu muncul dalam kepala mereka, dan itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Kalau teman-teman perhatikan, Tuhan Yesus menekankan satu buah pernyataan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa damai yang Tuhan Yesus berikan itu nggak sama seperti apa yang diberikan oleh dunia ini kepada kita. Dalam bahasa Inggrisnya, my peace I give to you, not as the world give do I give to you. Apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kedamaian yang Tuhan Yesus berikan, itu benar-benar berbeda dengan kedamaian yang dunia ini berikan. Perbedaannya apa, teman-teman? Perbedaannya adalah, kalau damai yang diberikan oleh dunia ini hanya bergantung kepada keadaan yang kita alami. Sekali lagi, damai yang diberikan oleh dunia ini hanya bergantung kepada keadaan yang kita alami. Dan ketika keadaan memburuk, damai itu akan langsung hilang tiba-tiba. Contohnya gimana, teman-teman? Contohnya, misalnya, buat teman-teman yang sedang cari pekerjaan, teman-teman khawatir, teman-teman takut, ini gimana, ini aku nggak dapat kerjaan. Nah, ketika teman-teman dapat kerjaan, pasti ada rasa damai itu dalam diri kalian kan. Wah, aku udah dapat kerjaan nih, udah damai, udah tenang. Tapi kalau misalnya teman-teman kehilangan pekerjaan itu lagi, ini amit-amit ya teman-teman. Tapi kalau misalnya hal itu terjadi, ketika keadaan memburuk dan teman-teman kehilangan pekerjaan teman-teman, kira-kira rasa damai itu hilang atau enggak? Hampir pasti jawabannya pasti hilang. Kemudian contoh lainnya, kalau misalnya teman-teman selama ini punya orang tua yang sangat mengasihi teman-teman. Kalian punya orang-orang yang kalian kasih, punya orang tua yang baik, punya keluarga yang luar biasa. Dan ini seandainya hal ini terjadi. Seandainya tiba-tiba Tuhan memanggil orang yang kalian kasih itu. Ketika keadaan memburuk dan Tuhan memanggil orang yang kalian kasih, entah karena alasan apapun itu, kira-kira rasa damai itu akan hilang atau enggak dalam kehidupan teman-teman? Teman-teman, damai yang diberikan oleh dunia ini itu hanya berdasar kepada keadaan. Dan ketika keadaan kita memburuk, ketika apa yang kita rasa itu sebagai jaminan dalam kehidupan kita, ketika apa yang kita rasakan itu sebagai sebuah kedamaian, sebagai suatu sukacita dalam kehidupan kita, ketika Tuhan mengambil itu, kalau damai kita hanya berdasarkan dari damai yang diberikan oleh dunia ini, maka damai itu akan hilang. Dan banyak sekali orang-orang yang di dunia ini yang menggantungkan menekankan damai yang mereka miliki itu pada apa? Pada harta yang mereka miliki, pada jabatan, pada prestasi yang mereka punya, pada kenyamanan yang mereka rasakan. Seringkali orang-orang di dunia ini menempatkan rasa damai itu pada rasa damai yang hanya fana, yang hanya sebentar. Dan ketika keadaan memburuk, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, rasa damai itu akan hilang begitu saja. Tapi damai yang Tuhan Yesus berikan itu berbeda, teman-teman. Damai yang Tuhan Yesus berikan tidak bergantung pada keadaan yang kita alami. Kenapa? Karena damai yang Tuhan Yesus berikan adalah rasa damai bahkan di dalam keadaan yang buruk. Rasa damai bahkan di dalam keadaan yang buruk. Nah, teman-teman mungkin bingung gitu ya. Loh, gimana caranya Kak Niko rasa damai bahkan di dalam keadaan yang buruk? Namanya kita mengalami musibah, namanya kita mengalami masalah, namanya kita mengalami keadaan yang buruk. Mana mungkin sih kita bisa merasa damai? Mana mungkin sih kita bisa merasa sukacita? Mana mungkin kita bisa merasa bahagia? Jawabannya bisa, teman-teman. Kalau kita punya rasa damai yang benar di dalam Tuhan, meskipun keadaan kita memburuk, kita tetap akan mendapat rasa kedamaian itu. Nah, aku mau sharing sedikit kepada kita semua. Rasa damai ini pernah aku rasakan dan hal ini sangat aku ingat karena ini satu pengalaman yang sangat-sangat gak bisa dilupakan pasti dalam hidupku sendiri. Jadi pada waktu itu teman-teman,
Aku masih semester 4 kalau nggak salah. Jadi masih semester awal lah di kampus gitu. Jadi masih semester awal dan waktu itu ada tugas untuk pelayanan di ibadah. Ya, kita ngomongnya kalau di kampus tuh ibadah chapel gitu ya. Di ibadah hari Senin. Jadi waktu Minggu malam pada waktu itu aku sedang persiapan. Jadi siapin PowerPoint, terus nulis kata-katanya karena waktu itu pelayanan jadi WL, mimpin pujian. Jadi udah siapin, kan udah latihan lagu, udah siap semua, tinggal ngulang-ngulang kata-kata aja biar nggak salah gitu. Nah malam itu tiba-tiba ditelepon dari rumah. Jadi mamaku telepon dan bilang, "Kok, tantemu sakit." Nah teman-teman ceritanya, aku tuh punya tante, jadi dia tuh kakaknya papa. Dan aku sangat deket sama tanteku ini. Jadi dia udah bisa dibilang kayak mama keduaku. Karena dari kecil sampai SMP, aku tuh tinggal barengnya sama keluarga besar papa. Jadi yang ngerawat ya tanteku ini, makanya aku menganggapnya sebagai mama kedua gitu. Nah memang tanteku ini beberapa waktu sakit, sempet sakit waktu itu, tapi sakitnya nggak terlalu parah sih. Cuma sakit apa ya? Pokoknya nggak parah gitu lah teman-teman. Cuman memang udah nggak sesehat waktu dulu lagi gitu. Nah, waktu di telepon itu mamaku bilang, si tante lagi cuci piring waktu itu, dan tiba-tiba dia pingsan, jatuh ke belakang langsung gitu. Jadi karena cuci piringnya sambil jongkok, terus tiba-tiba pingsan jatuh ke belakang. Nah, karena waktu itu aku tahu keadaannya si tante ini memang nggak sehat-sehat banget, dan berapa kali memang sering ngedrop keadaannya. Entah kenapa aku langsung takut gitu teman-teman. Ada rasa kekhawatiran yang begitu besar tiba-tiba muncul. Dan setelah dengar berita dari telepon itu, aku langsung masuk ke ruang doa. Karena di asrama itu ada satu ruang. Jadi ruang itu memang khusus untuk tempat kita berdoa. Nah jadi aku waktu itu setelah sibuk bikin PPT, belum selesai teman-teman. Belum selesai persiapan, terus langsung buru-buru lari ke ruang doa, terus doa sama Tuhan. Dan gak tahu kenapa doa yang waktu itu kuucapkan seperti ini. Tuhan, Niko gak tahu apa yang Tuhan pengen terhadap kehidupan tante. Niko gak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi Niko mau percayakan semuanya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, itu pasti yang terbaik yang Tuhan berikan untuk tante dan untuk Niko dan keluarga. Aku cuma doa gitu aja teman-teman. Setelah itu, hatinya udah agak tenang, balik ke kamar. Maksudnya mau lanjut persiapan lagi. Baru masuk kamar, ditelepon lagi sama mama. Terus mama bilang, "Niko, tante udah nggak ada. Tante udah dipanggil Tuhan." Wah, teman-teman, jujur waktu itu aku nggak ngerti harus ngapain gitu. Bahkan mau nangis aja nggak bisa. Karena saking kagetnya. Karena itu benar-benar mendadak. Beberapa hari sebelumnya nggak ada masalah apa-apa. Si tante juga sehat-sehat aja gitu loh. Beraktivitas kayak biasa. Bahkan hari Minggu, kan itu hari Minggu, Minggu malam. Minggu pagi, tante tuh masih ngajar di sekolah Minggu, teman-teman. Jadi nggak ada masalah apa-apa sebetulnya. Tapi katanya mama ternyata ketika dia cuci piring tuh dan pingsan, dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata nggak ketolong udah. Waktu di perjalanan, udah meninggal katanya. Dan ada satu berita yang jujur sangat mengagetkan teman-teman. Bahkan sampai sekarang kalau dibilang benar-benar apa ya merelakan, aku nggak tahu jawabannya apa. Karena dalam hati ini masih seringkali kangen gitu. Dan kenapa kangen? Karena dia udah seperti mama keduaku sendiri. Dan dulu aku sempat janji ke tante nanti kalau Niko wisuda, tante harus datang ya, harus datang ke kampus. Dan belum selesai kuliah, tapi Tuhan udah panggil. Nah teman-teman, setelah dapat kabar itu, aku langsung balik lagi ke ruang doa yang tadi, dan langsung doa sama Tuhan. Tuhan, kuatkan hatiku, ini nggak gampang. Tapi aku tahu Tuhan punya rencana yang terbaik. Dan di ruang doa itu aku nangis sekenceng-kencengnya tuh. Karena mungkin sendirian ya, nggak ada teman, nggak ada orang, jadi bisa meluapkan perasaan sebebas-bebasnya. Dan malam itu, aku cuma doa sama Tuhan, Tuhan tolong besok aku masih ada pelayanan. Tolong Tuhan, berikan aku kekuatan supaya aku tetap bisa melayani dengan baik, memberikan yang terbaik dalam pelayanan Tuhan ini, supaya pelayananku tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Dan setelah itu aku balik ke kamar, aku selesaiin dikit persiapannya, langsung tutup laptop, langsung tidur.
Dan keesokan harinya, ketika aku naik ke mimbar untuk memimpin pujian, ada satu perasaan yang aneh, teman-teman. Dibilang sedih-sedih, tapi entah kenapa pada waktu aku memimpin pujian, bisa dibilang itu adalah satu momen di mana aku benar-benar menikmati pelayananku. Itu adalah satu momen di mana aku benar-benar bisa memuji Tuhan dengan sepenuh hati, dan bahkan sampai sekarang kalau ditanya, kamu pernah nggak merasakan momen seperti itu lagi? Aku berani jawab, aku nggak pernah. Itulah satu momen di mana aku benar-benar bisa memuliakan nama Tuhan, benar-benar enjoy, benar-benar nyaman, dan benar-benar keluar dari hati yang terdalam itu semua. Dan selesai pelayanan ada beberapa teman yang bilang, Nick, thank you ya, pelayananmu luar biasa hari ini, aku terberkati. Dan ketika dengar respon teman-teman tuh, aku kaget, teman-teman. Karena kalau dibilang ini satu kondisi yang ideal, tentu enggak. Namanya orang sedang berduka, terus harus pelayanan, itu pasti hatinya campur aduk, teman-teman. Tapi entah kenapa ada rasa damai yang begitu meneduhkan dalam hatiku pada waktu itu. Dan kalau disuruh mendeskripsikan, aku nggak bisa, teman-teman. Tapi ada satu rasa damai yang benar-benar menenangkan hati, meneduhkan hati, yang kalau ditanya, kira-kira kok bisa sih seperti itu, aku nggak bisa jawabnya, teman-teman. Dan itu benar-benar satu hadiah, satu anugerah dari Tuhan. Karena waktu aku pulang ke rumah, karena setelah itu besoknya aku izin untuk pulang ke rumah untuk datang ke dalam ibadah kedukaan. Waktu sampai di rumah aku langsung nangis lagi, teman-teman. Tapi herannya waktu aku di mimbar, aku benar-benar gak nangis sedikit pun. Bahkan aku bisa nyanyi, bisa memuji Tuhan dengan plong, dengan hati yang penuh sukacita, dan aku gak tahu itu asalnya dari mana. Nah, teman-teman, ketika aku mempersiapkan satu renungan firman Tuhan ini, satu hal itu yang terbersih di pikiranku. Oh, mungkin seperti itu ya. Yang maksudnya damai yang Tuhan Yesus berikan. Meskipun keadaan kita nggak ideal. Meskipun pada waktu itu kita merasa sedih, merasa berduka. Meskipun pada waktu itu masalah kita banyak. Tapi ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita mau beriman sama Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku yakin Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidupku, Tuhan akan memberikan rasa damai itu, teman-teman. Dan teman-teman, menghadapi tahun 2022 ini, aku yakin kita punya ketakutannya masing-masing. Kita yang kerja pasti punya ketakutannya sendiri-sendiri. Dan kemarin ketika malam tahun baru, teman-teman yang hadir ke gereja dan saling sharing, kita bisa lihat bahwa ya kita punya ketakutan. Kita punya kegelisahan, kita punya kecemasan. Dan ketakutanku pasti berbeda dengan ketakutan teman-teman. Ketakutan teman-teman yang bekerja pasti berbeda dengan ketakutan teman-teman yang kuliah. Dan ketakutan teman-teman yang kuliah pasti berbeda juga dengan teman-teman yang masih sekolah SMP ataupun SMA. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Ketakutan itu wajar. Dan dari survei yang tadi kita juga udah lihat, ya kenyataannya banyak anak-anak muda zaman sekarang yang merasa takut, merasa cemas, yang sering overthinking, sering insecure, dan bahkan ada beberapa yang depresi. Itu adalah hal yang wajar. Tapi kita nggak boleh tinggal diam terhadap hal-hal tersebut. Kita harus ingat bahwa Tuhan nggak menginginkan hal itu terjadi. Dan kenapa kita masih merasakan hal itu? Kemungkinan besar karena selama ini kita masih menaruh rasa damai itu hanya berdasar kepada rasa damai yang dunia ini berikan. Dan ketika hal-hal yang memberikan kita keamanan, memberikan kenyamanan itu Tuhan izinkan untuk diambil, rasa damai itu akan hilang. Karena itu, teman-teman, malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Sekali lagi bahwa shalom atau rasa damai yang sejati itu hanya bisa kita rasakan ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Dia adalah pusat dari kedamaian itu sendiri. Tuhan adalah kedamaian itu sendiri. Dan kalau kita pengen jadi anak-anak Tuhan yang membawa damai, kalau kita pengen jadi anak-anak Tuhan yang bisa merasakan kedamaian, PR-nya satu, teman-teman. Kita harus terlebih dahulu berdamai dengan Tuhan untuk bisa membawa damai kepada sesama kita manusia. Ulangi sekali lagi ya. Shalom atau rasa damai itu hanya bisa kita rasakan ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah kedamaian itu sendiri.
Oleh karena itu kita harus terlebih dahulu berdamai dengan Tuhan untuk bisa membawa damai itu kepada sesama kita, manusia. Kalau teman-teman sadar, selama tahun 2021 itu teman-teman punya relasi yang buruk dengan Tuhan. Kalau teman-teman merasa teman-teman jauh dari Tuhan, teman-teman merasa teman-teman hatinya hampa, hatinya kosong. Dan ketika teman-teman merasa, mungkin ketika teman-teman ikut ibadah lewat Zoom, atau bahkan ketika teman-teman datang ke gereja, tapi teman-teman merasa, kok hatiku tetap kosong ya? Kok hatiku tetap hampa ya? Kemungkinan besar, teman-teman lagi punya relasi yang buruk dengan Tuhan. Mungkin teman-teman udah jarang berdoa sama Tuhan, mungkin teman-teman udah jarang baca Alkitab, mungkin teman-teman udah jarang punya quality time dengan Tuhan. Dan kalau selama tahun 2021 kemarin, itu yang teman-teman rasakan, yuk kita sama-sama ubah hal itu. Mari kita mulai tahun 2022 ini dengan semangat dan komitmen yang baru. Gak gampang teman-teman. Aku sendiri sering jatuh. Aku sendiri sering kadang-kadang lupa gitu untuk benar-benar mengkhususkan waktu punya quality time dengan Tuhan. Untuk sekedar membaca Alkitab, untuk sekedar berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Oleh karena itu, kiranya kita bisa sama-sama punya semangat dan komitmen yang baru. Ada satu tips untuk mendapatkan kedamaian dari Rasul Paulus. Dan ini Rasul Paulus berikan kepada jemaat Filipi, tapi aku yakin ini juga satu tips yang Tuhan ingin katakan kepada kita semua. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7, Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Teman-teman, Tuhan tahu, Tuhan sangat paham kalau kita itu gampang khawatir. Kalau kita anak-anaknya itu gampang takut. Kalau kita anak-anaknya itu gampang cemas, gampang overthinking, gampang rasa insecure. Nah, karena itu firman Tuhan mengatakan demikian, teman-teman. Jangan khawatir tentang apapun juga. Dan seandainya kamu khawatir, seandainya kamu takut, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu itu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena ketika kamu berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Teman-teman ingat, kita punya Yesus. Dia yang adalah Raja Damai. Yesus telah memberikan kedamaian itu bagi kita semua. Pertanyaannya, maukah kita menjemput rasa damai itu dan mengatakan, Tuhan, aku mau mendapatkan kedamaian yang dari Tuhan itu. Dan caranya cuma satu. Ketika kita merasa khawatir, takut, cemas, berdoalah kepada Tuhan dan ngomong apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pengen. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku pengen mendapatkan rasa damai itu lagi. Tuhan, aku pengen mendapatkan rasa sukacita dalam hatiku lagi. Tuhan, aku punya hidup, aku bisa menikmati hidup yang dapat memuliakan nama Tuhan. Kita harus ngomong semuanya itu sama Tuhan. Dan percayalah ketika kita sudah menyatakan semuanya itu kepada Tuhan dalam doa-doa kita, Tuhan yang akan memberikan kedamaian itu kepada kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman Tuhan sudah diberitakan. Tolonglah kami untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Serahkan kembali kepada Ibel. Oke. Thank you Ko Niko buat firmannya hari ini. Sederhana bisa sangat
sangat sederhana tapi sangat penting juga buat kita ngejalanin hari-hari kita ke depan gitu ya, karena kita nggak tahu di depan ada apa dan akan selalu ada tanda tanya gitu yang kita temuin. Ya satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah berdamai dengan Tuhan. Nah, kita punya damai itu sendiri, kita bisa bagiin juga buat sesama gitu ya. Jadi kita punya hati selalu tenang gitulah selama kita jalanin hidup ke depan gitu. Thank you, Ko. Sebelum kita tutup kebaktian, kita mau semangat lagi, kita mau angkat lagu Kita Dipilih. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya yang berkuasa telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Mari teman-teman, kita akan tutup KTB ini bersama-sama dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai sepanjang KYTB kami berlangsung hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah Engkau sampaikan melalui Koniko. Hari ini kami diingatkan kembali Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang kami anggap damai, sebetulnya damai yang sesungguhnya hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Sertai kami ke depannya Tuhan, ajarkan kami untuk selalu berdamai dengan Tuhan, bagaimana kami bisa mendapatkan damai yang hanya daripada-Mu, dan juga membagikannya kepada sesama kami. Kiranya setiap kami di sini bisa melakukan firman yang telah Engkau sampaikan hari ini dengan baik. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau yang menyertai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.